Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita simak dan kita mendengarkan tausiah yang kedua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau guru kita sekalian, yaitu Al-Habib Umar Khalid bin Hasan Madihiji. Kepada beliau Al-Habib Umar wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwaba syarri wat ta'sir. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus guru kita Ki Haji Miftahul Ulum, semoga diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang masih dalam perjalanan ke acara, Buya Yahya, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya oleh Allah dan dikuatkan selalu untuk membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih keluarga besar daripada Al-Maghfur Lahuma, Haji Mukhtar dan Haji Ani Mukhtar, anak-anak dan cucu-cucu mereka yang mudah-mudahan bisa meneruskan warisan pendidikan dari orang tua mereka. Para hadirin pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita memperingati yang pertama Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua haul daripada Opa Haji Mukhtar dan Oma Haji Ani Mukhtar, yang mudah-mudahan kuburan mereka dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terlintas satu pertanyaan di dalam hati kita. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad dan juga memperingati haul daripada Omah dan Opa. Pertanyaannya, kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperingati maulidnya? Kita nggak pernah dengar ada haul akbar Nabi Muhammad. Haulnya Nabi Muhammad nggak pernah dengar kita. Yang ada haul itu selain Nabi Muhammad, seperti pagi hari ini Omah dan Opa. Dan juga kita nggak pernah dengar maulid selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ulama fulan, maulid ulama fulan, nggak pernah dengar. Maulid yang diperingati hari lahirnya hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Guru daripada Ustaz Hidayat, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau mengutip satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran,
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum yaktumunal haq wa hum ya'lamun. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba. Mereka orang-orang yang pernah kami beri kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dalam Al-Qur'an? Mereka adalah orang-orang Yahudi dengan Taurat yang Allah berikan. Wan Nasara, dan orang-orang Nasara dengan diturunkan Injil kepadanya. Ya'rifunahu. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi, ulama tafsir ada perbedaan pendapat dengan disebabkan riwayat-riwayat yang ada. Sebagian ulama tafsir seperti sahabat Ibnu Abbas, beliau dalam mentafsirkan ayat ya'rifunahu, kata ganti hu di sini dhamir hu, ini ditujukan kepada siapa? Tahwilul kiblah, perpindahan daripada kiblat. Dulu sebelum perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang muslim, Nabi Muhammad SAW sholat itu sempat menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan lamanya. Sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari. 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis sholatnya, kiblatnya saat itu. Dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi berkeinginan kiblat itu berpindah ke Ka'bah. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi, kiblatnya itu juga ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya ketika sholat asar, ada riwayat ketika sholat asar, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala perpindahan daripada kiblat. Akhirnya di tengah-tengah sholat asar, mereka itu berpindah kiblatnya menuju kemana? Menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Perpindahan daripada kiblat ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, diketahui oleh semua orang pada saat itu. Akan tetapi ulama-ulama mereka, pembesar-pembesar agama mereka sengaja menyembunyikan daripada peristiwa ini daripada umatnya agar mereka tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang kalau kita orang Islam biasanya pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah untuk apa? Menjalankan umrah, menjalankan ibadah haji, ziarah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum ke sana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ke sana ditakdirkan kembali oleh Allah. Orang-orang Yahudi kemana? Mereka kalau pergi kemana umrohnya? Mereka kemana? Mereka ke Israel sana, ke tembok ratapan di sana. Kiblatnya orang Yahudi adalah Baitul Maqdis seperti zaman dulu. Dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian perpindahan daripada kiblat ini disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Akhirnya mereka tidak mengetahui kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang perpindahan daripada kiblat. Yang kedua, ya'rifunahu. Yang dimaksud di sini oleh sebagian ulama tafsir yaitu Al-Qur'an. Peristiwa daripada turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW disembunyikan oleh ulama-ulama orang-orang Yahudi dan Nasara, sehingga mereka tidak ingin keluar daripada kitab Taurat. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah guru kita telah datang. Kemarin sebelum saya ke sini, kemarin saya ketemu Habib Taufik. Ditanya mau kemana? Mau ke Al-Bahjah. Kata Habib Taufik, salam sama Buya Yahya. Kirim salam katanya. Yang ketiga, kata Al-Imam Qurtubi, ya'rifunahu. Yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Sebagaimana diriwayatkan, Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat bertemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pakar daripada Taurat dan pakar daripada kitab Injil. Jadi orang yang hebat ini Abdullah bin Salam. Mengetahui daripada isi Taurat dan isi daripada Injil, orang yang hebat. Sayyidina Umar ingin membuktikan, benar enggak bahwasannya Nabi Muhammad ini sudah dikenal dalam kitab-kitab Taurat dan dikenal dalam Injil. Sayyidina Umar bertanya, "Ya benas Salam, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak?" Wahai Ibn Salam, apakah engkau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenal anakmu sendiri? Dijawab oleh Ibn Salam, "Bala fa'akthar ya Umar." Iya, aku mengenal Muhammad lebih banyak daripada anakku sendiri wahai Umar. Bagaimana tidak? Ba'athallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bina'ti. Bagaimana aku tidak mengenal Muhammad wahai Umar? Di setiap zamannya Allah Subhanahu wa taala mengutus amin, yaitu Jibril, malaikat Jibril, diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada setiap nabi di zamannya akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya mereka sudah mengenal jauh-jauh hari, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana perangai Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, di situ diceritakan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam suatu saat ketika beliau mendapatkan kabar bahwasannya di negeri Yaman ada istana daripada Arsy Balqis, istana daripada Ratu Balqis. Ratu Balqis itu punya istana ada di Yaman Utara. Ketika saya di sana, sampai di sana itu sudah tinggal puing-puingnya, tinggal 4 tiang. Mungkin Buya Yahya lebih tahu, lebih dulu dari saya. Soalnya saya waktu datang ke Yaman itu 99, Buya Yahya sudah mengajar di sana. Beliau sudah mengajar, saya 99 di sana. Jadi ketika diberi kabar, jalan itu Nabi Allah Sulaiman ditemani oleh semua daripada umatnya. Nabi Sulaiman ini bukan cuma manusia yang ikut dalam rombongannya, jin pun ikut dalam rombongannya. Jin pun ikut dalam rombongan daripada Nabi Allah Sulaiman. Bahkan tukang masaknya yang memasak itu ada 4 mil panjangnya. Berapa orang saat itu yang ikut kalau dibayangkan? Yang masak aja 4 mil panjangnya. Ketika berjalan itu Nabi Allah Sulaiman beserta pengikutnya semuanya, Nabi Allah Sulaiman saat itu melewati daripada kota Mekah. Ketika melewati daripada kota Makkah, berhenti Nabi Allah Sulaiman dan menyuruh semua daripada pengikutnya untuk berhenti. Nabi Sulaiman berkata kepada semua pengikutnya, "Kalian tahu tanah yang kita pijak saat ini?" "Tidak wahai Nabi." "Ini tanah yang kita pijak saat ini, di kota ini, di atas tanah ini nantinya akan dilahirkan seorang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi jauh-jauh di zaman Nabi Allah Sulaiman sudah mengabarkan Nabi Allah Sulaiman akan kedatangan seorang nabi akhir zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dari umatnya memiliki idola selain Nabi Muhammad, ini berarti orang yang nggak tahu siapa sosok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibn Salam ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, "Aku mengenal daripada Muhammad daripada anakku sendiri. Adapun anakku, jangankan anakku,
Istri yang akan aku, perempuan yang akan aku jadikan istri, aku belum tahu dia anaknya siapa, dia anaknya kepala desa, dia anaknya Pak Lurah, anaknya RT, camat, saya belum tahu. Tapi Muhammad belum dilahirkan, aku sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat luhur dan akhlak-akhlak daripada Muhammad, kata Abdullah bin Salam. Akan tetapi, inna fariqan minhum yaktumunal haq. Tapi sengaja kata Allah, sebagian daripada pembesar-pembesar Yahudi dan Nasara, mereka menyembunyikan daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal sebelum datangnya Nabi Muhammad, Ibn Katsir menceritakan orang-orang Yahudi Bani Quraidah di kota Madinah, mereka itu setiap malam berkumpul, bahkan anak-anak kecil mereka pun diajak berkumpul. Kanu yu'allimuna sibyanahum siratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yadrusunaha. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang ada di kota Madinah, mereka itu kata Al-Imam Ibn Katsir, setiap malam berkumpul menceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Mereka mengajarkan bagaimana sejarah Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Sudah diajarkan oleh mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Akan tetapi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Mereka pura-pura enggak tahu sudah ketika Nabi Muhammad datang. Kafaru bih. Mereka kufur dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang Yahudi itu bukan tidak mengenal Nabi Muhammad. Mereka sangat-sangat mengenal Nabi Muhammad. Mereka itu kalau berperang, mereka itu orang-orang Yahudi kalau berperang, mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad belum lahir pada saat itu. Mereka kalau memungkiri daripada cerita ini, mereka akan memungkiri daripada ayat Al-Quran. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbohong menceritakan bagaimana kejadian saat itu. Falamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang itu Al-Quran, Al-Quran datang sebagai apa? Penguat, musaddiqul lima ma'ahum, menguatkan daripada kitab Taurat dan kitab Injil yang diturunkan sebelumnya. Diperkuat cerita-cerita, hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil diperkuat dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Al-Imam Alusi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wa kanu min qablu yastaftihuna ay yastansiruna. Dulu orang-orang Yahudi itu ketika mereka itu berperang dengan orang-orang musyrik, saat itu orang Yahudi orang-orang yang beriman karena mereka punya kitab yaitu Taurat. Orang-orang Nasara orang-orang beriman saat itu, mereka punya kitab Injil. Itu orang-orang Yahudi ketika berperang dengan orang-orang musyrik di zaman itu, terkadang perperangan ini enggak selesai-selesai, enggak kunjung selesai. Peperangan ini lama sekali dan mereka berharap kemenangan. Ketika mereka dalam kesulitan ketika perang, pembesar-pembesar daripada ulama-ulama Yahudi mereka berkumpul bersama. Kemudian mereka membuka daripada kitab Taurat. Kitab Taurat itu berupa papan, seperti papan lauh. Mereka pembesarnya membuka daripada kitab Taurat. Di Taurat itu disebutkan nama Nabi Muhammad. Itu pembesar daripada orang-orang Yahudi, semua tangannya menyentuh daripada nama Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertawassul kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil mab'uts fi akhir zaman illa antan surana. Ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, dengan barokah Nabi yang kau utus di akhir zaman, berilah kemenangan saat ini kepada kami ya Allah. Apa yang terjadi? Saat itu mereka mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Mereka mengenal siapa itu Nabi Muhammad, bahkan bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sebelum Nabi lahir, sebelum wujudnya Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu kok diperingati maulidnya? Karena Nabi Muhammad memang ditunggu-tunggu daripada wujud dan lahirnya di atas dunia. Beda dengan selain Nabi Muhammad. Kenapa diperingati daripada haulnya? Karena selain Nabi Muhammad daripada kita, itu yang dilihat itu di akhir umurnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal kita itu dilihat ujungnya, dilihat akhirnya. Kalau di akhir itu amalan kita baik, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita amalnya jelek, bahaya, ini sudah dikumpulkan dengan orang-orang penduduk neraka. Dan seseorang itu tidak diperingati haulnya, apalagi rame begitu, tidak mungkin dia itu orang jelek. Tidak mungkin dia itu orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang diperingati daripada haulnya itu adalah orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli sodaqah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa selain baginda Nabi Muhammad diperingati daripada haulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita semua, apa tujuannya Nabi Muhammad diutus kepada kita? Sebagai apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Nabi Muhammad ini diutus bukan cuma menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu manusia jauh daripada ilmu, jauh daripada akhlak, jauh daripada kesopanan. Orang-orang yang kaya menindas daripada orang-orang yang miskin di saat itu. Orang-orang yang kuat semenah-menah dengan orang-orang yang lemah. Bahkan perempuan-perempuan saat itu nggak ada harganya. Seandainya suami daripada mereka ada yang meninggal, saat itu perempuan atau istri-istri itu dikubur bersama-sama dengan suaminya. Datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa perubahan, dirubah kehidupan daripada orang-orang saat itu. Kehidupan mereka, perangai mereka, sikap mereka. Dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajari mereka bagaimana akhlak yang baik, bagaimana perangai yang baik, diajarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi itu orangnya istimewa. Kalau kita berbicara fisik baginda Nabi Muhammad, tidak ada manusia di dunia sesempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manusia di dunia ini wajahnya seperti Nabi Muhammad. Enggak ada di dunia ini manusia hidungnya seperti Nabi Muhammad. Sampai dalam maulid tiba apa? Dipuji apa? Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Nabi Muhammad itu hidungnya itu seperti huruf alif, tapi enggak panjang-panjang seperti Pinocchio. Ya kalau kita hidungnya kita ini ambles semuanya, masuk semuanya kalau kita. Kalau Nabi seperti huruf alif. Mimiyul fami, bibirnya Nabi itu imut. Makanya Nabi itu kalau makan 3 jari baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imut sekali. Kalau kita 5 jari masih kurang kadang-kadang. Nuniyul hajib, alisnya baginda Nabi Muhammad seperti huruf nun. Itu baru 3 anggota badannya. Wajahnya Nabi Muhammad kal qamari lailatal badari. Wajahnya Nabi Muhammad seperti rembulan ketika purnama sudah. Enggak ada sedikit gelapnya, terang semuanya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Jabir bin Abdullah,
Ya Jabir, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasayfi yasqil. Wahai Jabir, apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pedang yang mengkilap ketika terkena terik matahari? Apa jawab daripada sahabat Jabir? Bal kal qamari lailatal badri, tapi seperti rembulan. Oh, dingin. Kalau seperti matahari itu panas, tapi seperti rembulan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya Abu Jahal itu musuh besarnya Nabi Muhammad. Abu Jahal ini bukan nggak tahu kehebatan Nabi Muhammad dan keistimewaannya. Abu Jahal itu kalau berjalan dan berpapasan dengan Nabi Muhammad, wajahnya itu ditutup dengan serbannya gini. Jalan sudah, setelah lewat baru dibuka. Ditanya, kenapa wajahmu ditutup wahai Abu Jahal? Apa kata Abu Jahal? Seandainya aku berpapasan dengan Muhammad dan aku melihat wajahnya langsung, niscaya akan mendapatkan hidayah diriku dengan melihat wajahnya. Sengaja Abu Jahal menutup, tidak ingin mendapatkan hidayah dan ingin menjadi musuh besar Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal seperti itu. Istimewa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Zulaikha itu ketika bertemu dengan Nabi Yusuf terpikat. Kenapa? Karena ketampanan daripada Nabi Yusuf. Nggak tahu Yusuf yang ada di sini seperti apa. Tampan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh ulama, ketika duduk daripada perempuan-perempuan teman Siti Zulaikha, mereka dikabari oleh Siti Zulaikha bahwasannya ada seseorang yang sangat tampan. Mereka nggak percaya, nggak mungkin ada manusia setampan itu. Ya sudah, kalau nggak ada yang percaya, besok ke rumah semua, kata Siti Zulaikha. Besok akhirnya semua datang itu perempuan-perempuan. Disiapkan di depannya itu meja dan buah-buahan dan pisau. Sudah semuanya duduk di kursi, depannya meja semuanya dan buah-buahan. Tatkala jalan Nabi Yusuf, ketika mereka perempuan sudah duduk semuanya, Nabi Yusuf disuruh masuk oleh Siti Zulaikha. Di saat mereka ngobrol itu perempuan-perempuan dan mengiris daripada buah-buahan, Nabi Yusuf lewat di hadapannya. Terkejut mereka. Gak mungkin ini manusia, ini malaikat ini, gak mungkin manusia seperti ini. Mereka yang asik memotong daripada buah-buahan, nggak terasa ujung jari mereka yang terpotong-potong akhirnya saat itu. Nggak terasa. Kenapa? Karena melihat ketampanan daripada Nabi Yusuf. Kata ulama itu baru melihat Nabi Yusuf, belum melihat Nabi Muhammad. Dikatakan wasahbu Zulaikha lamma ra'ayna jabinahu la atharna takti'al qulubi 'alal aidi. Itu perempuan-perempuan teman-teman daripada Siti Zulaikha, seandainya saat itu yang berjalan di hadapan mereka baginda Nabi Muhammad, niscaya mereka memilih hatinya yang terpotong-potong daripada ujung jarinya. Sholli ala Muhammad. Karena wajah Nabi Yusuf itu, kata Abu Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, wajah daripada Nabi Yusuf yurithul fitnah, tidak dengan baginda Nabi Muhammad yurithul haiba wal jalal. Wajahnya Nabi Muhammad itu memancarkan keagungan dan kewibawaan, sehingga tidak ada satupun daripada sahabat yang mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad lama itu, nggak ada, sebentar sudah, karena wibawanya, kecuali mereka yang kecil-kecil saat itu. Kalau kita membahas daripada fisiknya Nabi nggak selesai. Kenapa? Sempurna fisiknya Nabi. Tapi yang dipuji oleh Allah apa? Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya umat, baiknya suatu bangsa jika akhlak dan moralnya bagus. Kalau moral atau akhlaknya itu jelek, maka akan jelek daripada kehidupan daripada satu bangsa. Lihat pujian daripada Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kalau kita melihat dari sisi nahwu, inna ini taukid, ada penekanan, penegasan dari Allah.
Bertemu lagi dengan la'ala, lam di sini lam muzahlaqah. Ditekan lagi, ada penekanan lagi. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas daripada akhlak yang mulia. Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya, jangan keliru, tapi akhlak itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Salah seorang badui datang bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Wahai Imam Ali, addit lana akhlaq Rasulullah SAW. Wahai Imam Ali, tolong hitungkan berapa akhlaknya Nabi Muhammad SAW, berapa banyak akhlak yang terpuji dari Nabi Muhammad. Nah, Ali kembali bertanya, kamu bisa berhitung, bisa hitung-hitungan, kamu matematika bisa? Bisa saya, kata badui tadi. Sebentar saya tanya, addit li mata ad-dunya, coba hitungkan kepada saya, berapa barang-barang yang ada di dunia ini semuanya berapa? Waduh Imam Ali, masa saya mau menghitung? Dari pepohonan, dari batu-batu, ini semua, belum yang ada di laut. Ya nggak mungkin, nggak bisa dibatasi, wahai Imam Ali, banyak. Barang-barang dunia, benda-benda dunia ini banyak. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Gul mata'ud dunya galil. Isi daripada dunia, benda-bendanya ini semuanya galil, kata Allah dalam Al-Quran, sedikit. Kenapa kamu nggak bisa menghitung? Justru kamu bertanya sesuatu yang nggak bisa dihitung, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan apa? Azim. Akhlaknya Nabi Muhammad inilah yang harus kita tauladani, yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi kalau di rumah? Nabi itu kalau di rumah fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah seperti laki-laki yang biasanya di rumah. Karena yaksifun na'al. Kadang-kadang Nabi itu di rumahnya, kalau sendalnya itu putus, dijahit sendiri. Kalau sekarang ada yang mau menjahit laki-laki, nggak ada, beli lagi yang ada. Wa yakhitu thiyab. Bajunya Nabi itu kadang-kadang kalau sobek dijahit sendiri, nggak diberikan kepada istrinya, dijahit sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Fi mihnati ahli. Dan Nabi itu nggak seperti kita, makanannya banyak di rumah. Nabi itu kadang-kadang 2 bulan itu nggak hidup, kompor di rumahnya itu nggak hidup. Yang dimakan hanya aswaden, air putih dan kurma. Kalau kita makan pagi ada, makan siang, sore makan bakso, maghrib makan kolak kadang-kadang, malam makannya banyak. Nabi kalau sudah makan siang nggak makan malam, kalau makan malam nggak makan siang. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah baginda Nabi Muhammad SAW nggak makan beberapa hari. Sahabat-sahabat itu yang ada di teras Masjid Nabawi atau Ahlus Sufa, itu seperti Abu Hurairah dan yang lain, makannya itu menunggu kiriman daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka orang-orang miskin yang tinggal di teras Masjid Nabawi, nunggu kiriman makanan daripada sahabat-sahabat yang lain. Suatu saat, gak ada yang ngirimi makanan suatu saat. Sampai Abu Hurairah ini lapar sekali. Keluar Abu Hurairah. Tahu, jamnya Sayyidina Abu Bakar lewat, tahu. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Pura-pura Abu Hurairah ini bicara agar diajak makan. Abu Bakar, mau kemana kamu? Mampir dulu di sini, biar tahu kalau belum makan. Oh, saya ada urusan Abu Hurairah, nanti saya balik. Waduh, belum makan. Beberapa menit lagi, keluar Abu Hurairah. Tahu kenapa? Sayyidina Umar akan lewat. Tahu jamnya Sayyidina Umar. Ditegur lagi Sayyidina Umar. Umar, mau kemana engkau? Ada urusan mendadak Abu Hurairah, nanti saya balik. Waduh, saya gak makan ini hari ini. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW lewat. Nabi tahu. Nabi Muhammad berkata kepada Abu Hurairah, "Malladzi akhrajaka ya Abahir?" Apa yang membuat engkau keluar wahai Abu Hurairah? Al-ju'. Lapar ya, kata Nabi. Nabi tahu, sudah langsung to the point. Iya wahai Nabi. Sini. Dibukain di perutnya Nabi ada 3 batu. Kamu baru setengah hari belum makan. Saya 3 hari belum makan wahai Abu Hurairah. Ayo ikut saya. Ikut ke rumah istri saya.
Di rumah salah satu istrinya Nabi tanya, apakah ada makanan di rumah? Ada Nabi, baru saja ada orang ngasih 1 mangkok daripada susu. Oh iya, Abu Hurairah panggil semua temanmu. Dalam hati Abu Hurairah, saya sendiri nih habis. Apalagi memanggil teman yang ada di teras Masjid Nabawi. Enggak cukup ini dalam hatinya. Tapi perintah Nabi dipanggil semuanya. Kemudian diberikan sama Nabi mangkoknya. Ini Abu Hurairah, berikan kepada kawanmu. Dalam hati Abu Hurairah, saya kira saya dulu minum ini. Ternyata kawan saya. Diminum oleh temannya. Setiap temannya habis minum dilihat. Oh, susunya masih ada. Berikan yang satu lagi, wahai Abu Hurairah. Diberikan ke orang nomor 2. Diminum lagi, ditengok lagi. Oh, masih ada. Sampai mereka habis semuanya. Yang terakhir Abu Hurairah. Abu Hurairah minum. Setelah minum, ini Nabi, giliran Anda. Minum lagi Abu Hurairah. Diminum sama Abu Hurairah. Sudah Nabi, minum lagi kata Nabi sampai 3 kali. Sudah Nabi, kenyang Nabi. Enggak cukup perut saya, wahai Nabi. Lihat. Pemimpin itu seperti baginda Nabi Muhammad. Akhlak pemimpin seperti Nabi Muhammad. Beliau memakmurkan daripada umatnya atau rakyatnya terlebih dahulu, baru beliau meminum yang terakhir. Pemimpin itu bukan makmur dulu, punya mobil dulu, punya gedung dulu, punya ini, ya rakyat akan sengsara. Tapi pemimpin itu mensejahterakan daripada rakyatnya terlebih dahulu, memakmurkan daripada rakyatnya. Baru yang terakhir pemimpinnya yang menikmati. Seperti ini pemimpin dalam kriteria Islam. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin daripada kaum itu sebenarnya mereka adalah pembantunya. Tapi sekarang pemimpin yang dibantu, pemimpin yang dilayani, harusnya mereka yang membantu kita daripada rakyatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya enggak berkumpul bersama-sama saat ini saja, berkumpul juga di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka hati kita, jangan HP-nya dibuka, hati kita dibuka, telinga kita dibuka. Kita dengarkan sebentar lagi tausiah daripada guru kita bersama, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan walafiat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.